أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وأعوذ بك من هؤلاء أربع اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم الناس فتوفني غير مفتون. Alhamdulillah yang kami hormati para alim, para sepuh, para bini sepuh, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkati, di bulan Rajab kita bisa bermajelis, berkumpul bersama-sama bertolabul ilmi di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan, tersambungkan kepada qurratu a'yunina wa habibuna wa sahibus syafa'ah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bagian dari umatnya yang kelak mendapatkan kenikmatan mencicipi manisnya telaga Kausar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini mendekati bulan Ramadan, sebentar lagi kurang dari 2 bulan kita akan bertemu dengan Sayyidus Zuhur, tuannya bulan. Sebagaimana perkataan Ibnu Jauzi, kalau Yakub alaihissalam itu memiliki 12 anak dan Yusuf adalah anak yang paling dia cintai, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Yusuf alaihissalam memberikan wasilah pengampunan terhadap 11 saudaranya. Begitu pula bulan, ada 12 bulan. Ternyata di antara 12 bulan itu ada bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yakni bulan Ramadan. Dengan datangnya Ramadan, bulan ini memberikan maghfirah, memberikan ampunan dari 11 bulan yang lain. Maka mari kita manfaatkan waktu kita, kurang 2 bulan, kita siapkan mental kita, kita siapkan fisik kita, kita siapkan roh kita untuk menghadapi bulan yang mulia. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri 'indallah isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah mengatakan, "Inna iddatas syuhuri 'indallah isna asyara fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Maka saya yakin ibu-ibu, bapak yang di sini hafal, ya?
dari Muharram sampai Dzulhijjah, insya Allah semuanya hafal, melebihi hafalnya bulan miladiah dari Januari sampai Desember. Memang kapan-kapan bisa dites, Pak. Bukti kecintaan kita kepada syiar-syiar Islam, kita mencintai bulan-bulan Hijriah, yaitu bulan pertama, bulan apa Ibu-ibu? Muharram, ya. Muharram. Habis Muharram apa, Bu? Apa? Habis Muharram apa? Sofar. Semua bulan itu ada artinya. Muharram artinya bulan yang mulia. Sofar itu dari bahasa Arab artinya sifrun, artinya kosong. Kenapa diartikan kosong? Karena di dalam Islam ada 4 bulan yang disebut wa minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang disebut bulan mulia, bulan haram. Ada yang tahu apa bulan haram itu? Satu adalah bulan Muharram, ya. Muharram, kemudian Rajab, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan haram. Maka bulan haram itu sudah menjadi keyakinan bagi orang Arab yang kemudian dilestarikan oleh Islam, yaitu 4 bulan itu dilarang berperang, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti mereka udah 3 bulan ngempet untuk tidak berperang. Karena orang Arab itu sudah terbiasa suka berperang. Tatkala mereka saling mengejek, saling menghina, mereka tahan sampai nanti masuk bulan Sofar. Maka Sofar itu artinya sifrun, artinya kosong. Karena para laki-laki pada keluar dari rumahnya untuk berperang. Kemudian Rabiul Awal. Rabi artinya apa? Ada yang tahu apa Rabi itu? Sebagaimana doa Nabi, Rabi'atul qalbi wa nuru sadri wa jalaa husni wa dahabahami. Nabi pernah mengajak kepada kita, kalau kita ini kena musibah, kena kesulitan, sedih, diajari sebuah doa. Doa penawar hati. Allahumma inni abduka ibni abdika ibni amatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmuk, adlun fi qada'uk. As'aluka bikul ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au istasarta bi'ilmil fi ilmil ghaib indaka an taj'al Qur'an. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu Rabi'al qalbi. Rabi artinya apa? Musim semi. Rabi'al qalbi berarti musim semi di hatiku. Bapak ibu-ibu, musim semi itu musim yang paling apa? Indah. Tanaman-tanaman yang layu, yang kering, tatkala musim semi itu akan indah di mata kita. Maka kita ingin Al-Quran itu menjadi Rabi'al qalbi wa nura sadri. Musim semi di hatiku, cahaya di dadaku. Rabi'al qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dahabahami wa ghammi. Ya Allah, hilangkanlah rasa sedihku, rasa gundahku, ya. Rabi'al qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dahabahami wa ghammi. Saya ingin tanya ibu-ibu, Nabi juga mengajari doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni wal ajzi wal kasali wal jubli wal bukhli wal ghalabati dain wa ghabbari rijal. Saya ingin bertanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hammi. Hammi itu artinya sedih. Husni juga sedih.
Tapi ternyata para ulama berbeda tatkala mengartikan hammi dan husni. Hammi itu adalah kesedihan yang belum terjadi. Ini contohnya Mas Alam pengen ngelamar seorang wanita, anaknya Pak Lurah, dia ragu sidong ngelamar apa ora ya, belum ngelamar sudah sedih padahal belum terjadi. Kayak orang yang rumahnya di bawah Gunung Merapi, dia Merapi jeblok apa ora, dia masih berpikir padahal belum terjadi, sedih hatinya melihat kondisi Gunung Merapi itu sedih padahal belum terjadi. Ini hammi itu apa? Kesedihan yang belum terjadi. Maka kita berlindung kepada Allah dari hammi. Karena dalam Islam kita dilarang bersedih, Pak. Walaupun sedih itu pasti kita lewati, tapi sedih itu bukan yang kita cari dan bukan yang kita minta. Maka dalam Islam kita dilarang bersedih. Sampai Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wala inna la tahzan innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sebagaimana Allah menghibur Nabi, "Wala tahzan alaihim." Janganlah engkau bersedih atas perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Islam itu melarang kesedihan. Tapi sedih itu pasti kita lewati. Maka kita diajari tatkala sedih kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Kalau husni itu sedih yang sudah terjadi. Mungkin dia pernah kehilangan sesuatu, mungkin dia pernah mengalami ujian, kemudian kesedihan itu dia sudah setahun yang lalu, tapi tiba-tiba muncul. Ya, dia tiba-tiba muncul. Dia teringat sesuatu yang membuat dia sedih. Sementing orang sedih kehilangan pacar, sedih tatkala patah hati mungkin. Dia sedih hatinya. Maka Islam melarang sedih. Dengan kita diajari berbagai doa. Maka Nabi tatkala diusir oleh kaum Taif, tatkala dakwah ke negeri Taif, ayat yang turun adalah surat Yusuf. Surat Yusuf itu sebagai hiburan. Karena surat Yusuf itu kisahnya utuh, Pak. Dari awal sampai akhir kisah Nabi Yusuf. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru, ambillah ibrah bagi orang-orang yang memiliki akal. Kalau dalam kisah itu ada hikmah yang luar biasa. Nabi sedih dihibur dengan ayat. Maka Atok Birobah mengatakan, kalau engkau sedih bacalah surat Yusuf, insya Allah sedihmu hilang. Karena memang di dalam surat Yusuf kisah-kisah yang luar biasa. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan Al-Qur'an itu Rabi'a qalbi, penyejuk hati kita, penghilang rasa sedih kita, penghilang kesusahan kita. Maka di sini Rabi' itu artinya musim semi. Kalau Rabiul Awal di dalam bulan di dalam Islam itu di tanah Arab dulu musim semi itu ada 2 bulan, yaitu Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, ya, 2 bulan dalam setahun. Musim semi di Arab itu 2. Kemudian Jumadal Ula dan Jumadal Ukhra itu, atau Jumadal Akhir. Jumadal Ula itu artinya apa? Jamat apa artinya? Jamat itu artinya adalah beku. Jadi musim dingin di dalam Arab itu, di dalam zaman Nabi itu ada 2, yaitu Jumadal Ula dan Jumadal Ukhra. Sedangkan Ramadan artinya rombok, artinya panas.
Ada dua makna, panas untuk membakar dosa-dosa manusia, untuk beramal soleh. Yang kedua memang musim bulan Ramadan di zaman Nabi itu bulan yang paling panas di antara 12 bulan. Sedangkan Dzulhijjah artinya musim haji. Maka nama-nama bulan di dalam Islam itu semua ada artinya. Bisa disandarkan karena alam, yang kedua karena status sosial. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali di sini Allah mengatakan inna iddatas syuhuri indallah isna asara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ternyata ada 4 bulan yang Allah namai sendiri, bukan dinamai oleh bangsa Arab. Disebut bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka Allah mengatakan fala tatlimu fihina anfusakum. Janganlah kalian berbuat dolim, berbuat dosa di bulan itu. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya bahwa berbuat dosa di bulan haram itu dosanya lebih besar ketimbang di bulan yang lain. Begitu pula berbuat amal soleh di bulan ini pahalanya lebih besar dibanding beramal soleh di bulan selain bulan haram. Maka mari, ini bulan Rajab, ibu-ibu, berbuat dosa di bulan ini dosanya lebih besar. Begitu pula beramal soleh di bulan ini, insya Allah kata Imam Qurtubi pahalanya lebih besar. Karena ini mendekati Ramadan, akan kami berikan materi untuk memberikan motivasi kita untuk menghadapi bulan yang mulia. Saya ingin membahas Ramadan dari segi sejarah. Karena surat tentang Ramadan ini dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 187 sampai dari Al-Baqarah, maaf ya, 183 sampai Al-Baqarah 187. Nanti jenengan waos teng dalem, jenengan baca, jenengan renungi tentang ayat-ayat tentang Ramadan, karena ayat-ayat tentang Ramadan ini isinya berat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin bertanya sebelum kami mulai tentang syariat bulan Ramadan ini. Puasa yang wajib dalam Islam, pertama puasa apa ibu-ibu? Bapak yang wajib sebelum puasa Ramadan? Ada. Yang sekarang hukumnya sudah tidak wajib. Makanya jenengan kalau punya anak yang cerdas, memang kita pengen anak-anak kita disekolahkan di pondok-pondok pesantren yang dia bisa membuka mukjizat Al-Quran. Puasa pertama kali yang wajib dalam Islam, dan Nabi pernah mengerjakan 1 kali tatkala beliau hijrah ke Madinah, yaitu puasa Yaumu Asyura, yaitu puasa 10 Muharram. Ini hukumnya wajib. Kemudian puasa 10 Muharram ini wajibnya cuma 1 tahun dulu, dan ini dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat sebelum tahun 2 Hijriah. Maka pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa Ramadan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa Ramadan ini Al-Baqarah 183 ini menghapus
hukum wajibnya puasa 10 Muharram dirubah menjadi sunnah. Kalau jenengan belajar ulumul Quran atau ulumul hadis, ada bab yang namanya nansih wal mansukh. Ada sebagian syariat yang dihapus kemudian diganti yang lain. Termasuk adalah syariat puasa. Yang dulu wajib adalah puasa apa? Asyura. Ternyata diganti sunnah, maka jangan sampai jenengan meninggalkan puasa Asyura kalau tidak punya udzur, karena dulu pernah wajib di dalam Islam. Sampai tahun 10 Hijriah Nabi kepingin, karena Nabi mendengar ternyata yang puasa Asyura itu enggak cuma orang Islam, orang Yahudi juga puasa Asyura. Ternyata orang Yahudi puasa Asyura itu karena tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Menyeberangi Laut Merah itu 10 Muharram. Dengan bentuk syukurnya orang Yahudi, mereka berpuasa. Maka Nabi mendengar orang-orang Yahudi berpuasa, Nabi mengatakan, kalau seandainya saya diberi umur yang panjang, saya akan puasa di hari yang ke-9. Disebut Yaumu Tasu'ah. Ternyata qadarullah Nabi wafat, karena Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Berarti Nabi belum menjalankan puasa tanggal 9. Ini keinginan Nabi. Maka kita sebagai umatnya hendaknya kita melaksanakan puasa di bulan Muharram itu tanggal 9 dan tanggal 10. Yaumu Tasu'a dan Yaumu Asyura. 9 Muharram dan 10 Muharram untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Bapak ibu-ibu, kemudian Allah hapus puasa Asyura ini dengan kewajibannya dengan surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalau dalam bahasa nahwu disebut harfu nida, panggilan sayang. Yang dipanggil adalah orang beriman. Panggilan sayang itu kalau kita dipanggil dengan panggilan yang menyenangkan, pasti kita menoleh, paling tidak kita perhatian. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ternyata setelah ya ayyuhalladzina amanu, Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam. Saya ingin bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan cinta? Tapi ternyata Allah memberikan beban. Bebannya puasa 30 hari. Saya ingin bertanya, kenapa Allah memanggil kita dengan panggilan sayang? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan beban? Puasa niku beban apa mboten, Bu? Puasa. Jujur jenengan. Beban apa mboten? Beban. Padahal manusia itu tidak mau dibebani. Maka ulama mengatakan, kenapa Allah memberikan beban? Ternyata kadang-kadang orang cinta itu, orang mencinta itu, kadang-kadang bukti cinta itu diberi beban. Contohipun jenengan ada putra. Putrane nginjing ajeng ujian nasional. Besok pagi mau ujian, ternyata sore hari hujan, diajak temennya main bola. Pasti karena jenengan cinta dan sayang kepada anaknya, pasti jenengan cegah, terus jenengan bebani suruh belajar. Memang kadang-kadang cinta itu perlu diberi beban. Yang kedua kata ulama, karena ending puasa itu akan menjadi la'alakum tattaqun, supaya kita ini bertakwa. Betul, puasa itu beban, tapi hasil dari beban itu adalah kita bertakwa. Takwa itu kata para ulama seperti kita ini berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri.
Pasti kita jalannya kan hati. Karena manusia itu hakikatnya kumpulan langkah. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibni Adam, innaka antal ayam, kullama dahaba yaum dahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau ini adalah kumpulan hari. Kalau hari itu berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Karena waktu hidup di dunia itu kumpulan langkah. Fafirru ilallah. Karena kita semua akan berlari menuju Allah. Hidup itu adalah kumpulan langkah. Selangkah demi selangkah pasti nanti ditutup dengan husnul khatimah. Maka kalau kita ingin melangkah di dunia itu harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, kita pasti kena duri. Dan kena duri itu pasti sakit. Maka orang bertakwa itu seperti orang berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri. Dunia itu penuh dengan duri. Kalau jenengan tidak hati-hati, jenengan akan tertusuk duri. Bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah wajibkan puasa itu atas kaum sebelum kalian. Saya bertanya kembali, syariat Nabi Muhammad dengan syariat selain Nabi Muhammad itu benten apa mboten ibu-ibu? Contohnya Nabi Muhammad dengan Nabi Daud, Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, benten apa mboten syariate? Beda. Di zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad, kalau orang ibadah itu tidak boleh kecuali di tempat ibadah. Nah, jenengan maos kisahnya Maryam di dalam surah Al Imran itu, Maryam itu beribadah di mihrab. Maka orang dahulu itu sebelum Nabi Muhammad kalau ibadah harus di tempat ibadah. Benten kali umat Muhammad. Allah mengatakan, Allah jadikan bumi itu tahuran wa masjidan. Semua tanah di muka bumi ini suci dan masjid. Jadi ibadah sholat tidak harus di masjid dan di musola. Kalau harus di masjid dan di musola, umat Muhammad ini akan kesulitan. Kalau ada rencang kerja teng Jepang, kalau dia ingin sholat Jumat harus jaraknya 70 kilo, Pak. Tidak semua kota di Jepang itu punya masjid. Kadang Jumatan, kadang tidak. Begitu pula orang-orang Islam yang ada di Eropa yang minoritas. Biasa mereka sholat di trotoar, gitu. Sholat Jumat di mana? Di tempat parkir. Kalau harus di masjid, mereka nggak punya masjid. Tapi benten kali umat Islam teng Indonesia. Tenggen kula niku satu RT masjidnya kalih, musolane kalih. Depan rumah saya masjid. Masjid 2, musola 2. Kalau ada bapak mas-mas sing pun balik, laki-laki sudah balik, kok boten sholat teng masjid napa teng musola nggih? Di Indonesia kok tidak sholat di masjid kali di musola niku nggih kebangetan. Kebangetan amargi napa? Masjid dan musola niku sudah disegerakan. Tidak harus menunggu 70 kilo. Enggak sampai sekilo sudah ada masjid dan musola. Maka laki-laki kalau tidak ada udzur, kaum muslimin di Indonesia sholatnya harus di masjid dan di musola.
Jadi kalau syariat antar nabi itu beda, kecuali puasa. Puasa itu sama. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, syariat puasa itu hukumnya, tata caranya sama. Kenapa? Cara Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik orang beriman itu dengan pendidikan puasa. Karena puasa itu tempat untuk mentarbiyah, mendidik. Maka kalau umat ini ingin dididik, maka madrasahnya adalah madrasah Ramadan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan ayyama ma'dudat. Ayyama ma'dudat artinya apa? Kalau dalam terjemah teng mriki artinya adalah hari-hari yang terbilang. Nggih mboten salah. Tapi yang tepat ayyama ma'dudat adalah hari-hari yang terbatas. Karena puasa Ramadan itu waktunya sangat terbatas. Kadang 29 hari, kadang 30 hari. Terbatas. Seperti yang perlu kita pahami, contohipun jenengan kepingin barang. Ternyata barang itu adanya di Artos. Dan oleh Artos dikasih promone 50%. Tapi dikasih waktunya hanya sampai besok jam 12 siang. Padahal jenengan gak ada Arto seminggu lagi. Pasti kalau kita tahu kalau itu terbatas dan kita sangat butuh, pasti kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Mbuh dihutangke, mbuh dicarikan yang lain, mbuh mungkin dijualkan apa, pasti kita akan kejar barang itu. Kadang-kadang waktunya masih ada, tapi kalau barangnya sudah tidak ada, sudah tidak dapat apa. Begitu pula Ramadan. Ramadan itu waktunya terbatas. Cuma 29, kadang 30 hari. Kalau jenengan tidak sungguh-sungguh, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan promo sebesar-besarnya, pahala sholat sunnah, pahala puasa diberi oleh Allah ampunan, ya. Ibadah dilipat gandakan pahalanya, yang sunnah jadi wajib dan yang lainnya pahalanya. Maka kalau jenengan kok tidak memanfaatkan peluang tatkala di bulan Ramadan, maka jenengan akan menjadi orang yang merugi. Karena waktunya terbatas, promonya besar-besaran. Nah, ini penting ya. Maka mari di bulan Ramadan besok kita maksimalkan waktu kita. Belum tentu kita ketemu Ramadan lagi. Bisa jadi Ramadan besok Ramadan yang terakhir. Maka mari kita song-song Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Dan barang siapa yang di antara kalian yang sakit atau safar, boleh diganti di hari yang lain, namine diqadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, ini saya ingin bertanya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini artinya apa, Bapak Ibu-ibu? Artinya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa artinya? Monggo yang bisa sesuai dengan bahasa Arab, saya kasih hadiah, Pak. Tenan kasih hadiah. Betul ini. Nek kurang enten ketua takmir. Ada yang tahu arti yang pas bahasa Arabnya? Kalau teng mriki diartikan
bagi yang berat melaksanakannya boleh membayar fidyah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa an tasumu khairulakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Nek mriki diartikan bagi yang berat melaksanakannya boleh membayar fidyah, tapi puasa itu lebih baik baginya. Ada yang tahu Pak arti yang tepat? Karena ini ada sejarahnya. Ini sejarah Pak. Wa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka penting jenengan gak ada anak kok cerdas. Ada anak yang pintar. Kemarin saya ngisi di ranting Payaman, sudah tak omongkan di ranting. Seharusnya saya nggak bisa ngisi karena saya berangkat dari Solo ke Jogja, tapi diminta oleh beliau ketua PCM-nya untuk ngisi rapat ranting di MBS. Itu saya sudah sampaikan, kalau kita punya anak pintar, cerdas, grade A, jangan disekolahkan kecuali di pondok-pondok pesantren. Kalau grade-nya di bawah itu boleh jenengan sekolahkan ke dokteran, sekolahkan ke fakultas teknik, sekolahkan ke teknik informatika yang grade-nya di bawah grade yang pertama. Karena apa? Al-Quran dan Al-Hadis itu akan bisa diambil mukjizatnya dari perkata per huruf bagi orang-orang yang dia memiliki akal, memiliki kecerdasan dan kepintaran. Masa jenengan ridho dan rela nanti yang megang agama ini adalah orang-orang yang tidak pakar dalam ilmu din ini. Kita pengen hari ini yang memegang agama ini orang yang secerdas Rasul, sehingga dia bisa mengambil hikmah, mengambil mukjizat di dalam Al-Quran ini, bisa menerangkan dengan benar. Jangan seperti saya Pak. Saya dulu mondok di pondok pesantren ini karena nakal di bengkel ke wong tua nek pondok. Tapi kalau kita ya sadar punya anak yang hebat ya, kita pengen jangan sampai agama ini dipegang oleh orang-orang yang kurang dalam memahami dinul Islam ini, baik dari segi pemahaman, segi penguasaan bahasa Arab dan yang lainnya, sehingga terjadi permasalahan dalam dia mengartikan Islam yang rahmatan lil alamin ini, yang menjadi rahmat bagi umat manusia ini. Arti wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin artinya adalah bagi yang mampu puasa tapi dia tidak pengen berpuasa, dia cukup membayar fidyah. Tapi jangan sampai ucapan saya dipotong. Ini saya akan ceritakan. Ini cerita. Ini akan saya ceritakan kronologinya. Kenapa Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu itu artinya mampu, Pak. Bagi yang mampu berpuasa, kok dia tidak mau puasa, cukup membayar fidyah. Jangan sampai ada yang ngantuk, nanti ngantuk jangan keluar dari sini. Wah, masih saya ngajali aliran sesat. Masa orang mampu cukup bayar fidyah, padahal fidyah itu kan ringan. Cuma 7 on, 7 on kali kan 1 mut kan paling besar kan cuma 7 on. Kali 30 hari kan cuma 21 kilo. Atau mungkin dibuatkan nasi kucing 30 orang, untuk 30 orang sudah bisa membayar fidyah. Tapi kenapa Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik atas kalian kalau kalian mengetahui. Lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Ini pilihan. Ada yang tahu kenapa? Ini dulu Pak, dulu. Bukan sekarang.
Dulu karena puasa itu ayatnya berat. Dulu setahun cuma 1 hari, yaitu puasa Asyura. Jadi puasa wajib itu kan setahun cuma sekali. Kemudian diganti oleh Allah dengan 30 hari. Karena roh puasa itu adalah Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Yang sudah biasa poso setahun pisan diganti 30 hari itu berat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih diberi pilihan. Itu dulu. Sing mampu puasa, sing tidak mampu, sing mau puasa tapi nggak mau bayar fidyah. Seperti minum khamr. Allah mengatakan wala taqrabus sholata wa antumus sukara. Janganlah engkau sholat dalam kondisi mabuk. Berarti apa? Di luar sholat boleh mabuk dulu. Maka rata-rata mayoritas sahabat peminum khamr. Kemudian Allah haramkan dengan innamal khamru wal maisiru, ya, sampai akhir ya. Itu pengharaman khamr secara mutlak sampai Madinah banjir khamr. Nek jenengan pengen minum khamr angsal Bu, mengke nek husnul khotimah. Karena teng surga niku enten 3 sungai nggih. Sungai madu nggih. Sungai susu kali sungai khamr. Nek pengen ngunjuk khamr nggih husnul khotimah di surga Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memabukkan. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, begitu pula syariat puasa Ramadan di awal itu diberi kemudahan. Tapi kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan 185 syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an huddal linnas. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah diturunkan Huddalinas, Al-Quran itu sebagai petunjuk, wa bayyinati minal huda, dan keterangan-keterangan bagi petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Maka ayat ini menghapus yang berbunyi faman syahida minkum syahra falyasum. Ini menghapus keringanan di awal. Jadi sakniki mboten angsal tiyang mampu poso tapi tidak puasa cukup membayar fidyah. Nah, ini kami ulangi nggih. Sekarang sudah tidak ada pilihan. Sing mampu puasa harus puasa. Tapi karena Ramadan ini ayatnya berat tapi rohnya adalah kemudahan, kemudian Allah masih mengatakan wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Allah masih ikutkan bagi yang sakit, bagi yang musafir bisa diqadha di hari yang lain. Nggih. Maka hari ini tidak boleh orang yang mampu puasa cukup membayar apa? Fidyah. Tapi kalau mengqadha boleh bagi orang sakit atau musafir. Maka para ulama mengatakan termasuk orang yang sakit itu adalah wanita haid, wanita yang nifas, ibu menyusui, dan ibu hamil. Maka 4 golongan ini dimasukkan ke dalam orang yang sakit. Ini harus mengqadha. Ibu hamil menyusui itu grade pertama qadha. Kecuali tidak mampu karena tiap tahun hamil. Mereka itu mboten Bu, tiap tahun hamil karena kesulitan tiap tahun hamil bayar fidyah. Atau sakitnya yang permanen, kalau tidak minum obat dia sakit, maka tidak mungkin dia bisa mengqadha, dia membayar fidyah ya. Maka membayar fidyah itu cuma bagi orang tua yang bisa sholat tapi tidak mampu puasa, maka nanti dia membayar fidyah. Sebagaimana Abdullah bin Abbas tatkala beliau sudah tua,
Beliau tidak puasa 30 hari, tapi setelah selesai bulan puasa, beliau panggil 30 orang, beliau masakkan makanan untuk 30 orang. Beliau membayar fidyah dengan membuatkan makanan. Tapi kalau orang tua yang pikun, gimana ibu-ibu? Sing pikun itu wajib bayar fidyah mboten? Yang pikun disamakan rafi al-qalam, orang yang telah terangkat penanya, disamakan dengan orang yang sudah hilang akalnya. Maka orang yang pikun itu tidak wajib sholat, tidak wajib membayar fidyah, karena dianggap sudah hilang akal. Nek kalau tanglet, nek enten tiyang sing mboten waras, sugih, hartanya sampai nisab dan haul, wajib membayar zakat mboten ibu-ibu, bapak? Wong edan tapi sugih, hartanya masya Allah, bayar zakat mboten? Tetap bayar zakat, karena zakat itu adalah hak harta. Yang bayarkan keluarganya diambil dari hartanya, karena zakat itu beban untuk harta, bukan untuk orang. Kalau puasa, sholat, dan amal-amalan jasadiah ini sudah gugur baginya. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ruh bulan Ramadan. Maka mari bulan Ramadan kita manfaatkan. Tidak ada udzur untuk mengganti kecuali dua golongan, orang yang sakit dan musafir. Musafir diberi kelonggaran, tapi hati-hati. Kalau pernah makan di rumah makan, disindir sing gadah rumah makan, Mas, tenggen kula niku mboten enten Mas, wong sing jenggoten ra poso. Waduh, kula nggih isin Pak, padahal kula musafir. Besok saya berpikir tatkala saya mampu, saya puasa daripada diloki wong ora jenggoten ora poso. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita. Kemudian kita lanjutkan ayatnya. Wa tukmilul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kalian sudah menyempurnakan bilangan, sudah puasa 29 atau 30 hari, bertakbirlah. Maka takbiran itu seyogyanya khusus bagi orang yang sukses dalam melaksanakan puasa. Ora puasa takbiran ya, kecuali yang ada udzur. Ya. Dan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita bisa kuat puasa 29 atau 30 hari ini karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menguatkan kita, bukan karena fisik kita. Kemudian Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadda'an fa yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Waktunya kurang ya, waktunya kurang, enggak apa-apa ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku ya Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Saya bertanya lagi, kenapa persoalan doa itu masuk ke dalam puasa Ramadan? Ada yang tahu kenapa? Kenapa doa itu masuk ke dalam puasa Ramadan? Jadi puasa Ramadan itu dalilnya 183 sampai 187. Dan di sana ada tentang perkara doa. Ada yang tahu kenapa? Doa dimasukkan ke dalam puasa Ramadan. Ada yang tahu ibu-ibu? Jawabannya Nabi mengatakan orang yang berpuasa itu la taruddu doa. As-shaim hatta yuftir. Orang yang jarang ditolak doanya itu salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka mari dengan puasa perbanyak doa, karena itu waktu yang mustajab. Maka Anas bin Malik tatkala beliau ini berpuasa,
Beliau mengumpulkan seluruh keluarganya menjelang buka nih. Menjelang buka beliau kumpulkan anaknya, istri-istrinya, putu-putunya, mantu-mantunya, dan beliau berdoa dan keluarganya mengamini. Karena apa? Puasa ini adalah syarat salah satu waktu tempat kita ini insya Allah lebih mudah dikabulkan doanya. Maka perbanyak doa. Saya cerita kemarin tentang Anas. Nabi mengatakan, ya Anas, Allahumma aksir malihi wa waladihi wa tawil umrihi wa barik ma'ataituhu. Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, ya Anas, semoga engkau orang yang banyak harta, banyak anak, panjang umurmu, dan berkah yang kamu miliki. Saya bertanya khusus ibu-ibu, didongake banyak anak niku seneng napa mboten Bu? Seneng napa susah Mas Alam? Didongani banyak anak. Wah seneng ya. Anaknya Anas bin Malik itu 125. Doa Nabi. Tapi banyak orang didongake banyak anak susah nih. Susah bayar sekolah nih. Wah Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan itu juga bulan doa ya. Ramadan bulan apa? Doa. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Kemudian ayat yang terakhir Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ada yang tahu asbabul nuzul ayat ini? Al-Baqarah 187. Yang tahu dikasih hadiah. Ya? Ashabul nuzul Al-Baqarah 187. Ashabul nuzulnya di sini diterangkan dari Abdullah bin Mas'ud. Diceritakan di sini ashabul nuzulnya adalah kisah sahabat mulia Qais bin Simrah Al-Ansari. Dulu awal-awal puasa Nabi tidak mensyariatkan sahur. Jadi kalau orang yang berpuasa, kalau dia udah berbuka, itu boleh makan malam, syaratnya tidak boleh tidur dan tidak boleh hubungan suami istri. Abot ini Pak. Kalau jangan pengen makan terus ya lelean. Nek wis keturun ra iso. Ternyata sahabat Qais bin Simrah Al-Ansari ini seorang buruh. Siang kerja keras, tatkala maghrib mau buka, tanya kepada istrinya, hal indakum to'am, apakah engkau punya makanan wahai istriku? Tidak punya. Ini mau saya masakan. Tunggu sebentar, mau saya masakan. Ternyata dimasakan jadi. Kemudian istrinya mengatakan, tahu tiba-tiba kaget istrinya. Ternyata kok tidur. Maka dia bertanya, hal ghulabatun naum, apa engkau tertidur wahai suamiku? Iya. Masya Allah, tidur akhirnya nggak boleh makan. Nah, susah Pak ya. Terus pengen dimasake sate kelatak, kiri jalan sate kelatak ya. Kelatak plus tongseng wis dimasake sate kelatak, ternyata ketiduran ya rekoso ya. Otomatis dia nggak boleh makan sampai paginya puasa lagi. Kerakuat pingsan. Kita bersyukur pada Allah dan bersyukur pada Qais bin Simrah Al-Ansari. Karena dia pingsan itu Allah turunkan ayat ini Pak. Uhilla lakum lailatas syiyam ar-rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu. Ini ayat membatalkan syariat awal Nabi bahwa kalau sudah tidur atau udah hubungan suami istri tidak boleh makan. Maka jenengan bersyukur pada Allah, bersyukur pada Qais, nek ora Qais ora pingsan. Jenengan rekoso dina iki, rekoso Pak Apa yang no? Mosok lek-lekan wae. Ora iso ngopo-ngopo karo bojone barang iki Pak Nah iki kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Dan bersyukur pada sahabat Qais, beliau pingsan kemudian Allah turunkan Al-Baqarah 187. Jadi ini adalah kemudahan bagi Allah. Karena puasa itu ruhnya adalah Allah ingin mudah, bukan ingin sulit. Bapak Ibu-ibu, karena waktunya mepet,
satu aja hadis Nabi mengatakan man mata wa alaihi siyam, man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang meninggal padahal dia punya hutang Ramadan, soma anhu waliyuhu. Nah, ini hadisnya ya. Ada yang bisa nerangkan Pak? Man mata dalam Bukhari dan Muslim ya. Wa alaihi siyam ma soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang Ramadan atau puasa wajib jadi Ramadan, bisa puasa kafaroh, bisa juga puasa nadar, bisa puasa Ramadan, maka walinya yang ganti. Dados warisan itu enggak cuma harta. Nek jenengan angsa warisan harta ya alhamdulillah, nek jenengan angsa warisan utangan poso maupun utangan harta ya perlu disyukuri juga ya, syukuri. Ada yang bisa memahami hadis ini? Maka para ulama mengatakan hadis ini mencakup satu, kalau ada orang yang sakit di bulan Ramadan, kecelakaan atau sakit, kemudian opnam 5 hari atau 7 hari terserah, kemudian dia meninggal, dia tidak wajib keluarganya mengganti. Karena Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw apa? Faman kana minkum maridun," di dalam ayat yang kemarin tadi itu ya. Wa ala safarin faidatum min ayamin ukhor. Jadi kalau dia sakit atau safar diganti di hari yang lain. Faidatum min ayamin ukhor. Nek dia meninggal di bulan Ramadan, mana mungkin dia bisa ganti, Pak? Kalau sudah meninggal. Maka para ulama mengatakan, nek kasusnya seperti itu tidak diganti al-waris. Yang diganti itu tatkala saya sakit di bulan Ramadan. Kemudian saya sembuh, bulan Syawal saya belum sempat nyaur, punya utang seminggu, sakit opnam mungkin ya. Ternyata bulan Dzulqa'dah saya meninggal. Berarti saya meninggal dalam kondisi membawa hutang. Maka inilah walinya harus mengganti ya. Anak keturunannya, istrinya dihitung, nah anak itu ya satu-satu nggih. Nah anak loro ya bagilah ibu dua anaknya. Jadi yang mengganti itu adalah tatkala dia punya kesempatan untuk nyaur tapi belum terbayarkan, maka walinya yang mengganti. Atau mungkin dia sudah terbiasa karena sakit permanen, terbiasa keluarganya bayar fidyah, ternyata bulan Ramadan, masuk Ramadan, bulan Syawal meninggal 30 hari. Tapi karena terbiasa bayar fidyah, maka keluarganya nanti di bulan Syawal membayarkan fidyah. Ini ya. Ini yang bisa kami sampaikan karena sudah jam berapa? Jam 6 lebih 10 menit. Kami buka pertanyaan kalau ada, ya, kalau ada. Karena waktunya mepet, ini sebagai penyemangat motivasi bulan Ramadan yang itu ayamam ma'dudah. Waktu Ramadan itu terbatas. Jangan sampai kita menyanyiakan. Nih. Apakah boleh membayar fidyah terus tidak berpuasa? Apakah membayar fidyah sudah berpuasa? Ya. Ini alhamdulillah ada pertanyaan ya. Ini biasa ditanyakan tatkala materi bulan Ramadan dan bagus. Jadi gini Ibu-ibu, kondisi seorang wanita yang hamil dan menyusui itu dikiaskan dengan sakit. Maridun, sakit, menyusui terus melahirkan ya, nifas, menyusui, hamil, nifas, haid itu disamakan dengan sakit. Maka kondisi seperti ini harus mengqadha, Pak. Mengqadha. Karena masih ada waktu. Kok ternyata mengqadha dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dicoba dulu diqadha, Pak. Harus dicoba diqadha. Kadang-kadang memang orang itu kan memiliki kemampuan masing-masing. Dicoba mentok qadha dulu. Ternyata diqadha tidak mampu, nifasnya
ternyata 40 hari atau 60 hari. Dicoba kok nggak mampu lagi, atau mungkin anak tiap tahun punya anak, alternatifnya grade-nya masuk yang kedua, fidyah. Lebih baiknya qadha plus fidyah, itu lebih baik. Tapi qadha tok cukup. Tapi kalau nggak mampu baru bayar fidyah. Jangan langsung bayar fidyah. Dicoba dengan mengqadha, ya, dicoba. Karena ini disamakan dengan sakit. Sakit itu atau safar faidatum min ayamin ukhra, diganti di hari yang lain. Dicoba. Kok ternyata kalau dia puasa berat, ya sakit tambah berat, ya alternatifnya bayar fidyah. Itu ya, alternatif bayar fidyah. Karena memang orang itu kan kemampuannya berbeda-beda. Tapi dicoba mengqadha lebih dulu, ya, coba. Walau alam bisawab, ini yang disampaikan oleh sebagian para ulama, termasuk ini yang disampaikan Lajnah Daimah Dewan Fatwanya Saudi. Kalau perkataan Abdullah bin Abbas mengatakan wanita hamil dan menyusui membayar fidyah, tapi ternyata perkataan Abdullah bin Abbas ini diralat oleh beliau sendiri, diganti dengan kaul yang baru, tetap mengqadha terkecuali tidak mampu, oke? Kalau tidak mampu. Kalau nggak ada, enggak Pak. Oke, wassalam. Oke. Ya. Nah, ini bab ini dibahas panjang sekali di dalam kitab Umdatul Ahkam, bab tentang safar tatkala puasa. Dan hadisnya juga macam-macam, Pak. Ini membentukkan sebuah kelonggaran. Jadi Nabi pernah Nabi dalam peperangan, beliau tidak membatalkan puasa. Semua batal puasa kecuali dua, Nabi dan Abdullah bin Ruwahah. Tapi juga pernah Nabi tatkala waktu asar sudah puasa sejak pagi, ternyata sampai asar beliau batalkan. Pernah beliau memarahi orang-orang yang berpuasa karena tatkala perang Fathul Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Ternyata orang yang berpuasa ini tidak membantu orang-orang yang berbuka, yang tidak puasa, yang tidak berpuasa membangunkan tenda, ngasih makan unta. Maka Nabi mengatakan, maka pada hari ini orang-orang yang tidak berpuasa telah pulang dengan membawa pahala. Intinya apa? Intinya safar itu adalah sesuai dengan masafah, jarak safar. Jarak yang disepakati oleh para ulama adalah 48 mil, sekitar 72 kilo. Maka disebut jarak yang diperbolehkan sholat qashar karena menempuh sebuah jarak safar. Maka kalau orang sudah menempuh jarak safar, maka diberi keringanan. Maka boleh dia milih mau puasa atau berbuka. Tapi kalau itu ringan, lebih baik dia puasa. Karena apa? Tatkala dia mengqadha di hari yang lain, dia akan kesulitan. Karena rohnya beda. Orang kalau puasa di bulan Ramadan lebih mudah daripada puasa di luar Ramadan. Tapi kalau itu memberatkan, membuat dia mendapatkan madharat, bisa menambah sakit, bisa menambah lemah, mengancam jiwanya, maka berbuka lebih baik daripada puasa. Maka dilihat, jangan dilihat ya, safarnya itu seperti apa. Walaupun ringan pun kalau menempuh jalan safar itu diberi rukhsah. Tapi kalau saya dilihat, Pak. Karena kita ingin mengganti pun juga berat, Pak, di hari yang lain. Coba jenengan Syawal, Idul Fitri mau ganti, ternyata masih ada rica-rica entok, ono opor entok nggih, ya rekoso. Karena itu poso malah. Iya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kalau ada waktu. Kalau saat kita bahas ini panjang. Kita akhiri.
kita kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء